Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang turunan suatu fungsi tentunya ya. Materi ini sebetulnya sudah teman-teman dapatkan di level SLTA, baik itu turunan pada fungsi aljabar maupun trigonometri. Di kalkulus ini kita agak lebih mendalam, kita akan beranjak dari konsep. Ketika bicara turunan teman-teman, itu kita ngomongin turunan. Ini konsep ini muncul dari selalu teman-teman ingat bahwa ada dua masalah satu tema. Ada dua masalah dengan satu tema. Masalahnya itu apa? Yang pertama tentang garis singgung, yang kedua tentang kecepatan sesaat. Oke. Teman-teman, di materi ini dianggap telah menguasai materi tentang limit fungsi. Jadi itu prasyaratnya untuk mempelajari konsep turunan. Oke teman-teman, sekarang bisa lihat di sini tentang konsep garis singgung ya. Tadi saya bilang dua masalah satu tema. Masalah yang pertama kita beranjak dari garis singgung, sebuah garis yang menyinggung. Kita tahu kalau berpotongan itu bisa di beberapa titik, tapi kalau di satu titik kita sebut dia menyinggung. Ini menyinggung di titik P, menyinggung lingkaran. Garis merah ini menyinggung lingkaran di titik P, sama garis yang warna merah ini menyinggung kurva di titik P, dan ini juga menyinggung titik P. Kalaupun secara keseluruhan kurva ini terpotong di titik yang lain, kita ambil yang bersifat lokal, dibatasi nanti tentu saja dari ini bisa kita batasi nanti dari sini sampai ke sini misalnya. Jadi dua batas itu yang akan kita mainkan gitu. Jadi yang kita analisis, kita pelajari. Gimana tentang garis singgung? Teman-teman tentunya masih ingat pelajaran SLTA-nya. Kita langsung analisis, lihat grafik ini aja dulu teman-teman. Ini saya punya kurva yang warna hijau. Kemudian ada garis dari P ke Q1, PQ, saya anggap aja nih garisnya garis PQ. Dia punya kemiringan, dia punya kemiringan, atau saya sebut aja dulu, jangan dulu kita bahas kemiringan. Dia garis ini saya sebut M1, itu memotong kurva di titik P dan Q1. Kemudian garis kedua M2, ini memotong kurva di titik P dan Q2. Garis ketiga adalah M3, memotong kurva di titik P dan Q3. Dan ada garis M yang berwarna merah, ini menyinggung. Ini cuma menyinggung kurva di titik P. Jadi teman-teman, kalau teman-teman perhatiin, sebetulnya M1, M2, M3 sampai M ini adalah proses translasi, proses pergeseran yang saya lakukan. Jadi dari M1 menuju M2, ini titik dari Q1. Teman-teman bisa lihat dari Q1 ke Q2, ke Q3, sampai akhirnya di titik P. Ini makin lama makin mendekati. Jadi kalau kita lihat di koordinat Kartesius, katakan titik P ini teman-teman kita bisa lihat titik P ini, kalau bisa kita lihat ini titiknya adalah di mana C dengan ya, kalau fungsi ini adalah Y, sumbu Y atau Fx, berarti PC ya, C, FC. Kemudian di sini C plus H, kemudian di titik Q ini maka ada FC plus H. Jadi kalau saya gambarkan dalam bentuk yang lain teman-teman, jadi kalau saya gambarkan dalam bentuk yang lain, jadi di titik ini P dengan Q ini, teman-teman bisa perhatiin ya. Teman-teman bisa perhatiin bahwa di dua titik itu kalau saya gambarkan, ini tadi garisnya ada yang memotong,
ini kan sumbu X, ini sumbu Y, atau sering juga kita sebut fx. Jadi ketika ini C, maka di sini fc. Jadi titik P itu koordinatnya, titik P itu C, fc ya. Kemudian di sini ada titik Q. Ini juga C, cuma berjarak H. Jadi C plus H. Maka di sini akan kita dapati di sini adalah F C plus H, atau koordinat Q-nya kita punya C plus H, F C plus H. Gitu ya. Jadi itu maksud saya teman-teman, bahwa titik P dan Q ini adalah titik potong sebuah kurva. Kurvanya kita sebut kurva fx ya. Dan garis ini adalah garis M nanti yang akan memotong kurva di dua titik P dan Q. Jadi kita dapat koordinat P ini adalah C, FC. Karena diketahui titik C-nya tadi, X-nya adalah C, substitusi aja. X-nya adalah C, jadi FC. Kemudian di sini C plus H, substitusi juga. X-nya menjadi C plus H. Sehingga diperoleh dua koordinat ini, P dan Q. Gitu. Kita kembali. Jadi teman-teman ingat di dua titik itu. Oke, kita tahu bahwa fenomena garis tersebut itu bisa diformulasikan dalam bentuk matematis. Jadi kita bisa lihat bahwa kemiringan garis tali busur yang melalui titik P dan Q adalah ini ya, ini familiar di SLTA. Tapi kalau teman-teman agak bingung, ini tuh sebetulnya Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Jadi kalau yang tadi saya dapat di sini teman-teman. Jadi kalau kita tahu M itu dulu kemiringan itu Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Jadi kemiringan garis busur itu sekan ini adalah kemiringan garis busur, tali busur. Kita lihat Y2-nya ini kan ini Y1, ini ini garis pertama. Jadi di sini X1 Y1, di sini X2 Y2. Maka Y2-nya itu adalah FC plus H dikurangi Y1-nya adalah FC dibagi X2-nya adalah C plus H dikurangi X1-nya adalah C. C-nya habis, jadi M sekan di sini teman-teman kita dapat FC plus H dikurangi FC per H. Ini kemiringan tali busurnya ya. Sebetulnya dari sini aja sih, Y2 dikurangi Y1, X2 dikurangi X1. Jadi sekarang kita udah dapat bahwa ini tuh sebetulnya Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Nah, bagaimana untuk garis singgungnya? Kalau garis tadi, apa yang terjadi kalau garis ini kemudian saya tarik hingga menyinggung. Dia menyinggung tok di titik P. Nah, ini si M-nya sekarang saya tarik garis. Dengan kata lain lah teman-teman, jaraknya ini kan kalau dari C ke C plus H, ini dari sini ini lumayan besar ya. Jaraknya ini lumayan besar, teman-teman. Jaraknya lumayan besar. Lama-lama kalau saya buat ke sini, jarak akan semakin kecil. Saya buat lagi ke sini, jarak semakin kecil. Dengan kata lain bahwa M sekannya ini nanti ada jarak yang akan menuju 0. Kita tahu tadi di awal bahwa jaraknya ini sejauh H ya. Kita sebut jarak dari sini ke sini itu sejauh H. Maka di sini kalau H-nya menuju 0, jadi kalau H-nya menuju 0, jadi dibatasi di 0, nanti sampai ke P, lama-lama jaraknya akan mendekati. Nah, lama-lama kita akan peroleh ini yang kita sebut kemiringan sebetulnya, gradien. Jadi limit H menuju 0 dari FC plus H. Maaf, saya hapus dulu. Ini ada limitnya karena M sekan itu ini hasilnya. Jadi limit H menuju 0. Jadi batas jaraknya itu menuju 0. Batas jarak itu di 0 lah gitu. Dari FC plus H dikurangi FC dibagi H. Jadi kita punya dua formula tadi. Bahwa kemiringan tali busurnya akan saya ulang. Ini adalah FC plus H dikurangi FC dibagi H. Dan M sendiri atau kemiringannya itu saat jaraknya makin dekat hingga 0, dengan kata lain dia bersinggung di titik P tadi,
Ini adalah limit H menuju 0. Tinggal teman-teman substitusi. Maaf. FC plus H. FC plus H dikurangi FC dibagi H. Ini adalah formulasi yang sering kita gunakan. Jadi M sama dengan limit H menuju 0 dari FC plus H dikurangi FC per H. Ini formulasi yang sering kita gunakan untuk menjelaskan fenomena sebuah garis singgung. Gitu. Oke, masalah pertama selesai ya. Kita punya formula bahwa garis singgung itu ternyata punya formula limit H menuju 0. Ini masalah garis singgung. Garis singgung H-nya menuju 0 dari FC plus H dikurangi FC atau Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Ini masalah garis singgung gitu. Jadi semula memotong di dua titik, lama-lama titiknya mendekati titik awal sehingga dia hanya menyinggung gitu. Oke, itu yang pertama teman-teman. Kita masuk ke masalah yang kedua. Sekarang ada masalah kecepatan sesaat. Ini percobaannya dilakukan oleh Newton. Jadi perhatikan bahwa di sini ada data terkait dengan percobaan sebuah benda yang jatuh bebas. Posisinya setiap saat ini udah dirumuskan bahwa ST-nya itu 16 T kuadrat teman-teman. Ini udah ada formulanya 16 T kuadrat. T-nya ini waktu ya. Ingin diketahui kecepatannya saat sama dengan 1. Saat T-nya sama dengan 1. Ini kan posisi. Kita mau cari kecepatan. Posisi terhadap kecepatan. Berubahnya posisi terhadap waktu itu kita sebut kecepatan. Jadi kita bikin dulu formula kecepatannya. Bahwa posisi kedua dikurangi posisi pertama dikurangi waktu kedua dikurangi waktu pertama. Di sini lihat dimulai dari 0 sampai 64 detik ya. Ini T-nya ini detik biasanya. T pertama ya teman-teman bisa cek. Kita main 1 ya. T pertama waktunya 1 detik. Kemudian T keduanya 2 detik. Jadi dari 1 detik ke 2 detik posisinya seperti apa sih? Pada saat 1 detik posisinya kan tinggal kita substitusi. 1 kuadrat 1 dikali 16 dapat 16. Kemudian pada saat T2 nya ini kan ini 2 detik. 2 pangkat 2 4. 4 kali 16 64. Jadi kita punya kecepatan rata-ratanya 64 dikurang 16 dibagi 2 diambil 1 48. Terus kita lakukan lama-lama sama seperti tadi sebetulnya teman-teman. Dari titik 1 ke 2 lama-lama ke 1,5. Cuma kita tuh cuma pengen tahu kecepatannya saat T sama dengan 1. Kecepatan sama 1. Ini kan kita harus dekati dari 2 lama-lama mendekati 1 ke 1,5. Ada yang lebih dekat ke 1 dari 1,5 adalah 1,1. Ada yang lebih dekat lagi ke 1 dari 1,1 1,01 1,001 dan seterusnya. Ini teman-teman bisa kita lakukan. Nanti akan ada pola yang terbentuk. Kecepatan rata-rata awal kalau jaraknya agak jauh dari detik pertama ke detik kedua. Ini mainnya detik loh kita, sangat cepat ya. Jadi itu 48 kecepatan rata-ratanya. Kalau dia di 1,5 40, 1,1 33,6, 1,01 32,16, 1,001 itu 32,016. Ini kan seperti ada gambaran untuk kita. Jadi saat T2-nya ini mendekati 1, saat T2-nya mendekati 1, makin dekat ke 1 kan kita pengen tahu saat dia di detik pertama ya, detik pertama. Ini kecepatannya kita perhatiin dia punya pola lama-lama akan mendekati 32. Gitu. Jadi kalau kita gambarkan teman-teman, mungkin ya kita analogikan dengan garis tadi sebetulnya agak-agak mirip loh. Katakan ini 1, ini 2, ini T ya. Berarti ini FT. Gitu. Jadi semacam gitu tuh. Semacam seperti ini. Jadi kita pengen saat dia T-nya itu cuma di 1. Lama-lama kita harus ambil 1,5. Oke. Lama-lama kita ambil 1,1. Oke. Terus sampai dia mendekati ke angka 1. Itu sebetulnya yang kita pengen. Sebetulnya. Jadi kalau kita lihat polanya dari tabel yang dikasih dari percobaan yang dilakukan Newton, ini terlihat bahwa pola seperti ini teman-teman. Gitu. Jadi T pertamanya kan 1. Kemudian T
T berikutnya adalah kita lihat aja 1 ditambah perubahan waktunya berapa. Kalau 1 detik ya berarti 2, 1 tambah 1. Kalau perubahan waktunya 0,5 ya 1,5, 0,01 ya 1,001 gitu kan ya. Dan seterusnya. Nah, didapat formula seperti ini teman-teman, persis seperti tadi. Jadi dalam kecepatan sesaat sebetulnya sesaat itu dia punya juga limit. Kalau waktunya lama-lama kan mendekati 0 tadi. Tadi kan teman-teman dari 2 ke 1,5 ke 0,5. Terus lama-lama ya perubahan waktunya nggak ada. Kita cuma pengen tahu di titik 1. Jadi dari 2 ke 1,5 ke 1 ke 0,1 0,01 terus lama-lama mendekati 0. Jadi tidak ada jarak. Jadi kalau jarak yang pertama delta T-nya adalah 1, ini diarahkan bahwa delta T-nya harus menuju 0. Nah, dari apa? Kita lihat. Dari formula ini. Pi sesaat itu tadi kita punya kan? Pi sesaat itu tadi kita udah punya. Bahwa saat itu apa tadi? Berarti limit delta T menuju 0 dari S2 dikurangi S1 dibagi T2 dikurangi T1. Oke? Kita lihat bahwa S2-nya tadi apa? Kalau tadi T awal adalah T0, kita sebut di sini adalah T. Sebetulnya kita dapat ini titik P, ini titik Q. P-nya itu kita punya titiknya T0, FT0. Begitupun Q, ini T, FT. Itu kalau kita menggunakan analogi seperti garis singgung tadi. Cuma di sini ada formula khusus teman-teman bahwa dia bilang ini kan kuncinya. T itu adalah 1 karena titik awalnya initial value-nya itu tadi dari angka 1. Atau T ditambah perubahan waktu dikurangi ST dibagi delta T. Jadi posisi seperti itu. Bahwa di sini kita dapat S dari T ditambah delta T dikurangi ST dibagi, ya tentunya di sini T ditambah delta T diambil T habis, maaf sini limitnya hilang, nggak boleh, masih ada limit delta T menuju 0. Sini dapat limit delta T menuju 0, perubahan waktunya menuju 0. Kita dapat ST tambah delta T dikurangi ST dibagi T. Good. Kita dapat tentang kecepatan sesaat. Perhatiin teman-teman dengan rumusan tadi. Jadi tadi saya punya yang pertama tentang garis singgung M, di mana limit H-nya menuju 0 dari FC plus H dikurangi FC per H, dan kecepatan sesaat limit delta T-nya menuju 0 dari ST tambah delta T dikurangi ST dibagi delta T. Ini saya sebut 3.1, 3.2 ini punya kemiripan, punya kesamaan. Jadi kalau di sini H perubahan waktu tadi, di sini delta T. Di sini titik awalnya C, di sini titik awalnya T. H ini perubahan waktunya delta T. Jadi dua masalah satu tema itu teman-teman. Jadi ada dua masalah, satu tentang garis singgung, satu tentang kecepatan saat. Tapi punya formulasi, punya gambaran matematis yang sama sebetulnya. Itu adalah pengantar ketika kita mau belajar turunan, teman-teman. Jadi dari dua hal tadi, konsep tadi yang secara matematis sama, itu kita akan kenalkan tentang konsep turunan. Apa itu turunan? Nah, perhatiin teman-teman. Misalkan F sebuah fungsi real. Misalkan F sebuah fungsi real dan X anggota DF. Ya, misalkan F sebuah fungsi real, X anggota DF. Turunan dari F di titik X ditulis seperti ini, teman-teman. Ini sangat sederhana ya. Jadi yang saya sebut turunan adalah itu tadi, garis singgung dan kecepatan sesaat tadi formulanya. Itu punya proses yang kita sebut aja udah turunan. Jadi turunan dari F di titik X kita pakai F aksen X, kita menggunakan H ya.
Kalau delta T itu kayaknya terlalu panjang kita nulisnya. Kita ambil yang lebih sederhana, limit H menuju 0. Dari Fx plus H diambil Fx. Kalau tadi C kita pakai. Karena di sininya X ya udah jadi X. Ini yang disebut turunan. Jadi kalau saya ngomong turunan itu apa sih? Ya nggak lengkap. Kalau kita harus nyebut bahwa turunan F di X, gitu ya. Tentunya X anggota real adalah F aksen X, di mana limit H menuju 0, limit lagi. Limit H menuju 0 dari Fx plus H diambil Fx dibagi H. Oke. Yang teman-teman udah pelajari di SLTA, kok turunan jadi kayak gini, Pak? Dulu saya gampang banget perasaan waktu di SLTA, bahwa saya punya formula turunan ya. Waktu di SLTA tentang turunan itu X pangkat N. Kalau saya punya Fx-nya X pangkat N, maka turunannya itu, Pak, N-nya ke depan, X, N dikurangi 1 gitu kan. Dengan kata lain, contoh, kalau Fx-nya saya punya X kuadrat, maka turunannya itu adalah, oke, 2-nya ke depan ya teman-teman. X, 2 diambil 1 ya 1, berarti 2X. Dulu waktu SLTA teman-teman udah belajar itu. Gampang aja, Pak, gitu. Kok ini ada definisi seperti ini gitu. Ini hal yang formal, teman-teman. Di matematika itu definisi ini menjadi acuan. Yang teman-teman lakukan ini adalah aturan pada turunan. Jadi setelah dilakukan beberapa kali percobaan, dilihat polanya sehingga didapatkan formula seperti nanti kita akan sampai seperti ini. Gimana kalau kita pakai aturan turunan, definisi secara formal untuk X pangkat 2? Nah, misalnya kita mau tentukan turunan Fx sama dengan X kuadrat di X misalnya. X-nya ini nanti bisa kita ganti dengan angka ya. Tentukan turunan Fx sama dengan X kuadrat di X. Ini kalau kita pakai definisi turunan, kita tahu bahwa Fx, ini solusinya. Fx itu apa? F aksen itu adalah, ini nih simbol turunan. Nanti teman-teman untuk sementara dikenalkan bahwa F aksen ini simbol untuk turunan ya. Tadi saya lupa sampaikan. Jadi kalau melihat F aksen itu F pangkat 1, bukan 1, ini aksen. Itu adalah simbol untuk turunan fungsi. F aksen X itu tadi limit H-nya menuju 0 dari Fx plus H diambil Fx dibagi H. Gitu. Nah, selanjutnya apa? Lihat teman-teman di sini. Punya limit H menuju 0. Ingat bahwa F aksen dari X kuadrat sekarang ya. Kita cari X kuadrat. Maka kita punya berarti X plus H dikuadratkan diambil Fx-nya apa? X kuadrat. Itu. Dibagi H. Ini saya punya F aksen X kuadrat sama dengan limit H menuju 0 dari, ini aturan pangkatnya kita pakai X kuadrat ditambah 2XH ditambah H kuadrat diambil X kuadrat dibagi H. X kuadrat diambil X kuadrat, selesai. Kita lanjut ke sini. F aksen dari X kuadrat itu sama dengan limit H menuju 0, sisanya 2XH plus H kuadrat dibagi H. Ini selesai, ini selesai. Kita punya teman-teman limit H menuju 0, 2X tambah H. Oke, ini udah polinom ya. Hanya tinggal substitusi, maka kita dapat X kuadratnya sama dengan apa? Hanya menuju 0 berarti 2X tambah 0 sama dengan 2X. Good. Jadi kalau saya punya Fx jadi sama dengan X kuadrat, maka turunannya adalah 2X. Jadi sebetulnya teman-teman lakukan dari aturan turunan ini sama kan? Dari X kuadrat kita dapat 2X. Pakai rumus ini kan bisa, Pak? Ya. Tapi itu riwayat rumus sebetulnya dari itu. Ada definisi formal di balik aturan-aturan yang kita gunakan. Itu bedanya turunan waktu teman-teman SLTA
dengan kuliah sekarang. Pak, nanti boleh nggak ngerjainnya pakai aturan turunan? Setelah tahu formula atau definisi formalnya di matematika, teman-teman boleh menggunakan aturan-aturan, tapi nanti kalau sudah dikasih tahu, dan setiap aturan itu harus dibuktikan dulu kebenarannya gitu. Oke, next. Sekarang terakhir kita coba dulu soal latihan 1. Cari kemiringan garis singgung terhadap Y sama dengan X kuadrat min 2X di titik 2,0. Jadi kita suruh cari kemiringan garis singgung. Contoh soal 1 ya. Contoh soal 1. Tentukan kemiringan maaf teman-teman, langsung aja tentukan M ya. Kemiringan garis singgung tadi itu kita simbolkan M untuk Y sama dengan X kuadrat min 2X ya. Kita lihat dulu di titik 2,0 gitu. Kita coba secara formal teman-teman solusinya. Ingat bahwa M itu apa tadi? Limit A menuju 0 untuk apa? Untuk FC plus H dikurangi FC dibagi H. Dalam hal ini kalau Y-nya menggunakan X, kita bisa ganti dengan X sebetulnya ya teman-teman ya. Jadi kita langsung pakai aja X, boleh kita pakai seperti ini. Kita coba teman-teman, limit A menuju 0 dari ini berarti kita punya X plus H dikuadratkan X plus H kuadratkan. Jadi X yang ini kan tadi plus H dikuadratkan, diambil X yang ini tambah H. Selesai satu. Diambil Fx. Fx-nya ini teman-teman. X kuadrat diambil 2X per H. Jadi yang formula ini adalah setiap X-nya kita tambahin H. Ini juga tambahin H. Ikutin formula yang ada. Kemudian yang Fx ini, Y itu kan sama dengan Fx. Jadi tetap dia nggak berubah, X kuadrat min 2X. Penting kita kasih kurung karena di sini ada tanda negatif. Nanti kalau kita lepas di sini bisa jadi positif ya. Min kali min kan plus gitu. Oke. Limit H menuju 0. Ini yang di dalamnya kita buka dulu teman-teman. Tadi X kuadrat ditambah 2XH ditambah H kuadrat. Ini untuk yang dalam ini aja. Diambil 2X 2 kali X 2X min kali plus min 2H diambil X kuadrat min 2X per H. Ini saya punya limit H menuju 0. Kita lihat teman-teman, X kuadrat diambil X kuadrat habis ya. Ini min kali min plus, ini min 2X juga habis dengan ini. Jadi saya punya 2X plus 2XH plus kuadrat diambil 2H dibagi H. Ini sisanya. Seperti tadi ini H selesai pangkat 2 sisa 1 ya. Ini juga habis. Maka kemudian H-nya kita substitusi 0. Saya dapat langsung jadi 2X min 2. 2X min 2. Jadi saya dapat 2X min 2 gitu ya. Saya dapat M-nya ini adalah M-nya itu 2X min 2 teman-teman. Gitu. Jadi saya dapat M-nya itu 2X min 2. Gitu. Nanti ini kita belum main di titik ini ya teman-teman. Kita baru dapat M-nya itu adalah 2X min 2. Gitu. Sebetulnya kalau teman-teman nanti kalau udah tahu aturannya boleh bahwa menggunakan X kuadrat turunannya 2X diambil 2X turunannya ya 2. Jadi 2X min 2. Selesai sebetulnya. Tapi kita jalan dengan definisi formal dulu ya teman-teman. Jadi cari kemiringan garis singgung terhadap Y
sama dengan X kuadrat min 2X. Jadi yang ditanya kemiringan garis singgungnya aja ya. Ini kan titiknya bukan persamaan. Persamaan garis yang menyinggung ini bukan. Kita cuma cari kemiringan garis singgungnya. Titiknya itu 2,0. Titiknya itu 2,0 berarti ini adalah X-nya, ini Y-nya. Berarti dengan kata lain M-nya adalah 2, X-nya adalah 2, dikali 2, diambil 2. Sama dengan, ya, 2. Jadi kemiringannya 2. Jadi bisa jadi kalau X kuadrat itu kita gambar grafiknya, kita langsung aja. Kita plot grafik dari X kuadrat min 2. Kita plot grafik. Nah, saya akan coba plot pakai Wolfram Matematika, teman-teman. Ya. Saya mau plot grafik X kuadrat min 2X ya. Saya coba plot. Kita plot aja X kuadrat min 2. Oke. X dari negatif 100 sampai 100 lah, biar kelihatan gitu. Wah, ini grafiknya teman-teman. Kita bisa dekati dari negatif 50 ke 50. 50 ke 50. Nah, ini kelihatannya memang masih menyinggung di titik 0,0 ya. Tapi kalau kita terus dekati, misalnya apakah dia menyinggung atau ternyata akar-akar imajiner, kita terus aja dekati. Misalnya ke titik dari min 1,1. Lihat. Nah, kelihatan kan bahwa dia mulai tidak menyinggung di sini. Gitu. Nah, tadi gimana? Ada garis singgung di kemiringannya 2 di titik 2,0. Di titik 2,0. Oh, ini ya berarti kita harus sampai 2 ya. Biar kelihatan lah. Ini 3 boleh. Nah, teman-teman, di titik inilah nanti akan ada sebuah garis yang menyinggung. Jadi di titik itu tadi, maaf. Nah, ini di titik 2,0, ini adalah titik P, saya sebut titik 2,0 tadi. Ini kita bisa buat garis yang menyinggung dan M-nya itu adalah 2. Kemiringannya adalah 2. Gitu ceritanya. Oke, teman-teman, itu dulu pembahasan dari saya. Di sini ada soal nomor 2, nomor 3, teman-teman bisa kerjakan ya. Nah, besok kita akan masuk ke aturan atau nanti di kesempatan berikutnya akan saya bahas tentang aturan turunan ya. Gitu. Oke, teman-teman, nanti ada beberapa notasi, teman-teman bisa baca aja itu mah. Bahwa turunan bisa pakai F aksen, bisa pakai dy per dx, bisa pakai notasi D turunannya terhadap X. Sebab beberapa kasus kalau dia parsial, ini harus dijelaskan turunannya terhadap apa gitu. Kalau X ini terhadap X gitu. Kan tadi ingat turunan itu F di X gitu. Jadi kan ada turunannya di mana? Misalkan F sebuah fungsi real di X, turunan F di titik X. Nah, itu maksudnya. Ini turunan F di X. Tapi kalau F-nya udah terdiri dari cuma variabel bebas X aja ya kita boleh nulisnya begini. Tapi kalau nanti variabel bebasnya ada X, Y, kita membutuhkan turunan implisit, ini perlu dijelaskan. Mau X apa Y yang diturunkan. Itu dulu ya teman-teman untuk pertemuan kali ini atau kesempatan kali ini yang saya sampaikan. Nanti pertanyaan.